Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak. Saya Muhammad Hairul Anam dan Rizkia Indri dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel yang di-review sebelumnya. Boleh di next, Mbak. Di sini ada info artikel. Nama jurnal sendiri berasal dari Journal of Cleaner Production. Judul artikel Behavior toward at retailer practicing sustainable grocery packaging, the influences of intrapersonal and retailer-based contextual factors. Untuk autorsnya sendiri ada Dep Tin Han Duong, Maitan Trandit, Do Kyu Nguyen Puok, Lester W. Johnson. Untuk tahun terbitnya di tahun 2021, kuartil di Semago berada di kuartil 1. Boleh next. Motivasi authors dalam menulis artikel ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual tentang perilaku belanja terhadap retailers yang mempraktikkan SGP atau Sustainable Grocery Packaging berdasarkan teori tingkat konsumen yang ada dalam literatur sebelumnya, perilaku jual beli lingkungan. Selain itu, penulis ingin menguji empiris model yang memprediksi perilaku belanja terhadap retailers yang mempraktikkan sustainable grocery packaging. Boleh next. Selanjutnya, kontribusi or research gap article. Dapat dikatakan, literatur konsumen tentang sustainable packaging sudah menyajikan analisis atas faktor-faktor yang mengarah pada sikap dan perilaku terhadap berbagai subjek seperti green or sustainable packaging atau green package product. Namun, studi pada sisi permintaan meneliti perilaku pembeli tentang sustainable packaging dari perspektif penjual. Itu, sebagian besar penelitian sebelumnya secara empiris memvalidasi pentingnya faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam membentuk sikap dan perilaku tentang sustainable packaging. Oleh karenanya, penelitian ini menerapkan pendekatan yang berada dalam pertimbangan terintegrasi dan simultan dari faktor kontekstual antara pribadi dan berbasis pengecer untuk menyelidiki kesenjangan antara perilaku konsumen terhadap retailers yang menggunakan SGP. Di next, Mbak. Selanjutnya, beberapa hipotesis yang digunakan di artikel ini. Yang pertama, pengetahuan lingkungan tentang kemasan berkelanjutan memiliki pengaruh langsung terhadap sikap berbelanja di retailers yang mempraktikkan SGP. Yang kedua, pengetahuan lingkungan tentang kemasan berkelanjutan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku berbelanja di pengecer atau retailers yang mempraktikkan SGP. Yang ketiga, gaya hidup lingkungan memiliki pengaruh langsung terhadap sikap berbelanja di retailers yang mempraktikkan SGP. Keempat, gaya hidup lingkungan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku berbelanja di pengecer yang mempraktikkan SGP. Identitas diri hijau memiliki pengaruh langsung terhadap sikap berbelanja di pengecer yang mempraktikkan SGP. Identitas diri hijau memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku berbelanja di pengecer yang mempraktikkan SGP. Promosi terhadap SGP memiliki pengaruh langsung terhadap belanja di pengecer yang mempraktikkan SGP. Promosi penjualan terhadap SGP memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku di pengecer yang mempraktikkan SGP. Iklan terhadap SGP memiliki pengaruh langsung terhadap sikap berbelanja di pengecer yang mempraktikkan SGP. Iklan terhadap SGP memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku berbelanja
di pengecer yang mempraktikkan SGP. Reputasi lingkungan memiliki pengaruh langsung terhadap sikap berbelanja di pengecer yang mempraktikkan SGP. Reputasi lingkungan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku berbelanja terhadap pengecer yang mempraktikkan SGP. Yang terakhir, sikap berbelanja di pengecer yang mempraktikkan SGP memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku berbelanja terhadap pengecer yang mempraktikkan SGP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rizkia. Terima kasih, Anam. Untuk berikutnya adalah kerangka penelitian. Jadi, pada penelitian kali ini dilakukan dengan meneliti perilaku tentang SGP atau Sustainable Grocery Packaging yang mengacu Theory of Reason Action atau TRA, Theory of Planned Behavior atau TPB, Teori Pemanfaatan Syarat, dan Teori Nilai Konsumsi. Serta memasukkan kemampuan pribadi atau faktor intrapribadi ke dalam TRA dan TPB untuk menyelidiki sikap dan perilaku terhadap pembelian produk ramah lingkungan dan perilaku konsumen terhadap belanja di pengecer yang mempraktikkan SGP. Penelitian dilakukan untuk menyelesaikan keterbatasan penelitian sebelumnya yang hanya menjelaskan perilaku pembelian mengenai kemasan hijau dari faktor intrapribadi dan kekuatan kontekstual terkait kemasan. Penelitian sebelumnya belum meneliti perilaku pembeli tentang SGP atau kemasan berkelanjutan. Dari perspektif penjual dan pengecer, peneliti dapat mengeksplorasi kesenjangan sikap perilaku dalam perilaku konsumen terhadap pengecer yang mempraktikkan SGP. Survei dilakukan pada sampel ini, yaitu survei berbasis kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari pembeli bahan makanan di retail grosir modern di negara berkembang Asia Vietnam. Sebanyak 478 responden telah mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Awalnya sebanyak 498 tanggapan telah peneliti himpun dan setelah difilter sebanyak 20 tanggapan hasil kuesioner dihilangkan karena tanggapan yang dinilai tidak terlibat atau tidak sesuai dengan yang dicari oleh peneliti. Juga dilakukan wawancara kelompok yang terfokus dilakukan dengan 5 manajer rantai di toko grosir sukses di Danang, Vietnam untuk menentukan item-item di kuesioner. Sehingga total ada 43 item untuk mengukur 8 konstruksi model yang diusulkan. Item pengukuran dan kuesioner menggunakan skala Likert 7 poin. Kuesioner terstruktur dengan 3 bagian utama, yaitu informasi sosiodemografi responden, evaluasi responden terhadap 43 item, dan kebiasaan belanja responden. Responden bisa membawa pulang kuesioner untuk dilengkapi dan dikembalikan esok harinya, dikumpulkan menjadi bahan penelitian. Nah, kemudian pada alat uji, menggunakan pendekatan Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM. SEM merupakan suatu metode analisis statistik multivariat. Melakukan olah data SEM berbeda dengan melakukan olah data regresi atau analisis jalur untuk menentukan pengaruh langsung dari gaya hidup lingkungan dan reputasi lingkungan retail pada perilaku belanja tentang SGP. Terdapat 3 nilai penting yang dihitung dalam PLS-SEM, yaitu nilai Kohn-Spread alpha dengan nilai batas 0,7 yang menunjukkan reliabilitas internal skala pengukuran yang baik dalam penelitian. Ada juga nilai AVE atau Average Variance Extract dari ke-8 konstruksi dengan nilai batas 0,5. Hasil AVE yang lebih tinggi pada 0,5 akan dinilai memenuhi persyaratan dan menunjukkan tingkat validitas konvergen yang tinggi dari model pengukuran. Nah, pengukuran ini menggunakan Smart PLS yang sangat dianjurkan ketika kita memiliki keterbatasan jumlah sampel yang sebanyak 478 tadi telah disebutkan, dan sementara model yang dibangun kompleks, yaitu dengan 8 konstruksi yang perlu dinilai. Nah, pada alat uji ini juga menggunakan prosedur bootstrap yang digunakan pada 478 hasil responden dan menghasilkan 9 dari 13 hipotesis yang telah disebutkan oleh Anam dan disukung pada tingkat signifikan 5%. Penelitian ini memberikan bukti empiris untuk memvalidasi kerangka perilaku berbelanja terhadap pengecer yang mempraktikkan sustainable grocery packaging yang berkontribusi untuk menjelaskan perilaku pembelian konsumen
mengenai kemasan berkelanjutan hijau dari faktor pribadi dan kontekstual. Nah, demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.